Aku kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Krisya Nurul Khairia. Biasa dipanggil Krisya boleh, Sasa boleh, tapi rata-rata manggilnya si Sasa ya, karena Krisya ribet. Terus aku angkatan tahun 2019. Terus aku juga anak organisasi ISKOM. Oke, langsung ke pertanyaan aja gimana? Yang mau tanya siapa? Masa tak tunjuk? Ayo, ini bukan udah apa, ini bukan ini lagi apa? Edisi. Ayo. Santai aja, santai. Ngobrol santai. Nasya mana Nasya? Halo Nasya. Iya Kak. Halo. Ayo. Kamu duluan aja. Iya Kak. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Syatiro, nomor NPM 200820101026. Langsung ke pertanyaan ya Kak ya. Ya. 1. Bagaimana cerita singkat berdirinya dan siapa pendiri ISKOM? Kedua, tahun ini beda dengan tahun-tahun yang lalu. Bagaimana sikap kakak di dalam komunitas itu agar tetap bisa menjalin hubungan yang solid dengan mereka yang ada di dalam komunitas tersebut? Yang ketiga, bagaimana kakak menghadapi masalah dalam berkuliah, apalagi tahun ini dilaksanakan secara daring? Terima kasih. Aduh, satu-satu dong. Udah kayak kuis dulu. Aku habis kuis lagi. Oke, berdirinya ISKOM ya. Jadi ISKOM ini sebenarnya tuh ini itu kan SIFO ini kan termasuk baru. Yang duluan kan informatika baru. Terus habis itu tuh baru ada SIFO. Nah, kakak alumni SIFO itu ada yang kayak inisiatif bikin organisasi ini. Soalnya kan yang duluan ada tuh informatika pokoknya. Oke, kita tuh sering bercermin dari jurusan sebelah ya. Tapi yang dipelajari nggak sama jurusan sebelah, ya 11-12 lah. Ya, apa spesifik berdirinya gimana aku lupa, soalnya itu waktu itu benar-benar nggak ada kayak materi lisan gitu, nggak ada. Jadi kayak ada diklat kan, tiap oprek gitu ada diklatnya. Diklatnya itu di luar kota gitu. Di mana ya? Di Pacet. Jadi itu kita bareng-bareng di sana, diklat selama 3 hari. Terus kayak dari hari pertama itu dikasih tahu siapa aja pendiri-pendirinya. Jadi tokoh-tokoh pendirinya itu didatengin. Tapi aku lupa namanya siapa, soalnya banyak. Cuman dari sekian banyak pendiri, ceweknya cuma 1. Ya emang kita di jurusan ini tuh minoritas, banyak-banyaknya cowok soalnya. Terus kalau apa tadi yang kedua? Halo, Nasya. Bagaimana sikap kakak di dalam komunitas itu agar tetap menjalin hubungan yang solid dalam masa pandemi? Oke. Jadi gini, selama ISKOM ini selama pandemi itu mereka juga ngadain pembelajaran online ya. Maksudnya bukan kayak kuliah gitu, bukan. Cuman kita kayak tetap diberi modul-modul buat bikin website atau belajar di Android Studio. Nah itu tetap apa ya, tetap terus merhatiin modulnya, terus habis itu tetap ngerjain modulnya, tetap baca, terus tetap kayak tanya-tanya ke kating-katingnya yang udah berpengalaman gitu. Terus tetap ikut kayak ada event bulanan di ISKOM itu, kayak lewat Zoom, terus kita kayak belajar. Waktu bulan lalu tuh kalau nggak salah kita belajar pakai GitHub. GitHub nggak?
belum tahu ya, nanti kasih tahu. Jadi itu kayak semacam website gitu, yang bikin project lagi ya, project yang outputnya nanti baru jadi website gitu. Nah itu tetap terus ikut kegiatannya, terus tetap apa ya, tetap komunikasi sama kating-katingnya kalau ada kesulitan. Kating-katingnya Iskom sih rata-rata udah mahir-mahir ngoding ya, jadi pasti kalau ada tugas-tugas dari dosen-dosen yang senior atau tugas dari dosen-dosen apa namanya, dosen-dosen pemrograman gitu kan pasti susah. Nah itu kita yang apa ya, notabene newbie dalam hal perkodingan itu bisa tanya-tanya ke mereka. Jadi itu sih cara ngeraketinnya. Terus kalau ke sesama angkatan ya pasti harus saling komunikasi di entah itu sekedar bertukar sapa di sosial media atau bisa juga seperti ikut berpartisipasi dalam tugas-tugas mereka. Kan ini akhir-akhir ini ada tugas kayak pengisian form-form gitu, itu biasanya dari mata kuliah Stakom. Nah itu kita ikut berpartisipasi juga buat teman-teman kita. Terus yang ketiga apa? Bagaimana kakak menghadapi masalah dalam berkuliah, apalagi tahun ini dilaksanakan secara daring? Masalah kuliah. Sejauh ini masalah yang hadapin itu aku masih sulit menerima materi-materi baru ya. Maksudnya kan banyak matkul-matkul baru. Jadi kayak aku tuh anaknya tuh perlu dijelasin tatap muka, terus suara sama gerakan atau pokoknya visualnya gitu. Tapi secara offline gitu loh. Nah aku tuh nggak dapet itu kan selama pandemi ini. Nah caranya aku tuh mesti join ke Google Meet yang diadain sama kelasku sendiri. Jadi kelasku sendiri tuh mesti ngadain kelas malam sendiri. Itu buat ngebahas materi-materi yang sulit. Terus yang udah pada bisa atau udah pada duluan bisa nyerap materinya itu mereka bantuin jelasin, bantuin ngebimbing teman-teman yang lain gitu. Jadi aku rajin itu aja. Terus sudah? Masih ada yang ditanyain? Terima kasih Kak. Sama. Terus siapa lagi? Ini Maulidia Firdausi boleh. Saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Maulidia Fitri, biasa dipanggil Firda. Saya dengan NPM 2008 20101102. Untuk pertanyaan pertama, apa yang membuat kakak itu tertarik sih terhadap jurusan sistem informasi ini? Kemudian kenapa kok kakak memilih UPN Veteran Jawa Timur? Makasih Kak. Apa yang buat tertarik ya? Dulu itu aku waktu SBM, karena aku SBM ya, karena aku gagal SNM. Oke, jadi waktu SBM itu aku bingung mau masuk jurusan apa, karena kalau udah dapat SBM itu kan udah makin kerasa pertarungannya rebutin bangku kuliah itu gimana, kayak semakin kerasa ketatnya. Terus awalnya itu aku nggak ada pikiran masuk situ. Aku awalnya pengen di ini teknik sipilnya ITS. Tapi berhubung aku lihat dari kemampuanku waktu tryout, waktu simulasi UTBK lah, apalah itulah pokoknya sebelum SBM itu kan ada gitu-gituan. Aku melihat kemampuanku itu kayaknya bakal nggak bisa maksimal kalau ke situ ITS. Terus aku tuh nyari jurusan yang kiranya tuh bisa dibutuhkan dan banyak dibutuhkan 5 tahun ke depan ya. Apalagi kita udah masuk di industri 4.0 ya. Jadi itu aku lihat di SIVO ini prospeknya bagus buat ke depannya. Aku browsing karena dia gabungan dari bisnis sama IT ya. Jadi bisa ngebimbing kita, kalau nggak bisa IT ya bisa dimaksimalin di bisnisnya, kalau bisnisnya kurang maksimal ya bisa di IT-nya, tinggal kita milih kemana. Cuman kalau dua-duanya kombin malah lebih bagus. Nah aku mikirnya gitu sih, makanya aku tertarik soalnya dia itu
prospeknya bagus buat ke depan dan banyak yang butuh lulusan sistem informasi. Terus yang kedua tadi apa? Gabungan Kak tadi yang pertanyaan sama. Kenapa kok Kakak milih UPN Veteran Jawa Timur? Aduh, kalau UPN ini bukan sebuah pilihan ya. Sebenarnya apa ya? Aku tuh pinginnya ITS gitu sebenarnya. Siapa sih yang nggak bikin ITS ya kan? 10 kampus terbaik di Indonesia itu kan favorit juga. Cuma nggak balik lagi. Waktu itu aku melihat kan di tahunku bisa melihat ini nilai UTBK-nya kan. Terus setelah aku coba range sama teman-teman les, terus aku nge-range di kayak aplikasi, bukan aplikasi sih, kayak dulu itu Eduka itu buka kayak perhitungan nilai UTBK gitu. Nah aku lihat nilaiku ini ternyata di mana-mana itu cuma masuk nilai standar. Ya wis, aku akhirnya milih UPN. Nggak mau milih UNESA atau UNER atau yang mana-mana, soalnya aku lihat lulusan UPN ini kalau di luar itu banyak yang jadi ini panutan. Yang diketahui sih. Rata-rata orangnya itu smart dulu. Makanya aku pengennya di UPN. Gitu. Udah. Kak, sebentar. Untuk yang pertanyaan kedua, saat Kakak menjadi maba, kan Kakak juga mengikuti ini, tapi secara offline. Nah, kemudian apa sih kesulitan Kakak yang pernah dialami? Apakah seperti tugasnya yang lebih berat atau gimana Kak? Apa Kakak bisa sharing gitu? Oh ya, gini, ospekku itu sama kayak kalian sebenarnya, cuman lebih lama aku banyak. Ya, habis ospek mosaik itu kan 3 hari, terus lanjut di ospek jurusan itu sama aku juga kayak gitu. Itu ospek yang bersamaan dalam seminggu, maksudnya itu langsung gitu maraton. Habis ospek fakultas mosaik itu langsung ospek jurusan. Nah itu tuh berat, tugasnya itu sama-sama beratnya. Yang ospek fakultas itu ada berapa tugas ya? Sekitar 3 atau 4 tugas. Itu salah satunya itu bikin video. Buat datang ke tempat-tempat bersejarah gitu kan. Nah itu tuh beratnya itu di bagian kita harus cepat ngerjainnya, cepat ngeditnya. Belum lagi dikejar tugas yang lain kayak bikin identitas. Jadi dulu tuh ada kayak apa ya? Tahu kayak sejenis ada tulisan nama, jurusan gitu. Tapi itu ada desainnya gitu. Itu dari bukan karton sih. Kertas apa ya? Lupa. Itu sulit bikinnya. Sulit banget. Sampai kerjain itu harus datang pagi, pulang malam. Enggak sih, pulang pagi jam 1-an. Misalnya 2 baru sampai rumah. Terus habis itu ospek jurusannya itu juga ada pressing. Kalian kan nggak ada pressing ya? Kalian kan nggak ada ini, maksudnya kayak apa namanya, promdisnya ya, nggak ada ya. Di angkatanku itu ada promdisnya dan itu super duper galak. Kalau mereka masuk gitu ya, masuk ke ruangan, aduh, kayak seketika ruangan itu tuh dingin gitu, udah dingin sebenarnya, tapi lebih dingin lagi karena jahat, ya nggak jahat sih sebenarnya, kayak lebih ke disiplin gitu. Terus habis itu oh ya, di angkatanku itu juga ada sejenis edisi kemarin, tapi itu hampir 1 semester kelarnya. Kalian kan cuma 3 hari ya dalam 1 bulan. Itu kalau jurusanku hampir 1 semester. Dan itu aneh-aneh bawanya. Entah itu disuruh pakai baju yang samaan, terus disuruh bawa makanan itu bekalnya itu harus sama, kalau nggak sama itu kena poin, terus kalau kena poin itu bakal dihukum sama kakak-kakaknya. Terus habis itu, oh ya, kita juga ada ospek ospek final itu di luar kota. Nah asiknya itu angkatanku tuh lebih raket,
lebih raket ya, udah raket sebenarnya. Ospek jurusannya itu udah lebih raket, tapi lebih raket lagi ketika kita ada ospek di luar kota. Itu asik banget. Kita nginep di satu villa, tapi jangan ngebayangin kita tidur di tempat tidur yang layak gitu ya. Ada bed cover, kasur, nggak ada. Bahkan kipas angin tuh nggak ada. Kita tuh mindang kayak di satu hall ya, apa ya? Aula. Di aula. Tapi paling itu aulanya itu cuma cukup buat 5 orang. Tapi bayangin kita 50 cewek harus di situ. Nggak sampai 50, yang angkatan itu 40 sampai 45 cewek. Itu harus cukup di situ. Kuwecil rek, sumpah. Ya wes kita ya nikmatin apa yang ada gitu ya. Untungnya itu dingin, hawanya dingin kan, sekitar pegunungan itu dingin. Terus akhirnya kita kayak saling kerjasama, saling kayak berbagi jajan, terus habis itu saling cerita gimana sih keluh kesahnya selama kuliah 1 semester itu yang bikin kita raket gitu. Nah, kalau di angkatan kalian ini kan nggak ada ya, tapi kita sebagai cutting itu berharap kalian meskipun tanpa gitu, itu bisa raket. Nantilah kalau offline pasti ada lah cara kayak gitu. Kalau nggak kalian bikin sendiri lah sama angkatan, kan bisa lebih asik juga. Oke, udah. Apalagi? Terakhir, Ya. apa sih motivasi kakak mau dan masih menjadi bagian dari sebuah organisasi? Motivasi ya. Sebenarnya organisasi itu penting banget malah buat soft skill, ngelatih buat public speaking iya, ngelatih buat kerja sama iya. Kenapa? Karena kita besok itu percuma kalau kita itu egois di saat kita kerja, cuman nunjukin kemampuan kita tanpa bisa teamwork, yes, pokoknya kerjasama gitu loh. Kerjasama tim itu penting. Nah di sini kita buat di organisasi itu kita dididik, dibimbing, dilatih gimana caranya itu buat kerjasama sama yang lain, gimana caranya kita saling nurunin ego masing-masing, gimana caranya kita saling menyumbang pikiran dan juga ide-ide baru buat majuin suatu hal ya, maksudnya kayak Bima gitu kan pasti majuin jurusan kan. Nah itu sih ya, jadi motivasi, terus memajukan diri buat di soft skill kita dan juga memajukan hal-hal yang harus dimajukan seperti kayak jurusan kita, fakultas kita gitu. Kayak lebih berprestasi aja. Oke, udah? Terima kasih Kak. Oke, terus siapa ini? Rahayu yuk. Perkenalkan, nama saya Rahayu Eka Fitriani dengan nomor NPM 200820101031. Ini saya mau tanya satu-satu aja ya, Kak. Nah, ya kayak Firda tadi nggak apa-apa. Kalau boleh tahu, apa aja sih organisasi di kampus yang pernah diikuti dan alasan mengapa kakak mengikuti organisasi tersebut? Oke, organisasi yang pernah tak ikutin itu 2. Yang satu itu bukan organisasi, tapi semacam organisasi juga sih, UKM berarti. Ya pokoknya yang satu ini kan aku ikut ISKOM, kalau di jurusan. Kalau yang satunya itu GLC, Global Language. Pokoknya dia itu belajar seputar bahasa yang ada di dunia, kayak Korea, bahasa Inggris, terus ada Jepang juga, ada Arab malah, ada Mandarin juga. Tapi itu tingkatan belajarnya kan seuniv. Kalau ISKOM kan tingkatan belajarnya cuma sejurusan. Udah, apa aja organisasi yang pernah ikut, yang aku ikutin ya? Itu doang, 2 doang. Terus pertanyaan yang kedua, mungkin pertanyaan ini sudah tidak asing, tetapi saya ingin tahu dari versi Kak Sasa sendiri. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara memanajemen waktu antara organisasi dan kuliah? Oke. Jadi manajemen waktu itu tergantung orang masing-masing ya. Kalau aku itu tetap nerapin ini skala prioritas. Pasti udah denger lah ya gimana. Tapi itu emang penting banget skala prioritas. Jadi kita tuh tahu mana yang harus didului, mana yang harus bisa dikerjain nanti, atau mana yang harus bisa diselesaikan bareng-bareng sama temen gitu. Nah kalau dulu waktu aku kuliah offline di semester 1 sama 2 pertengahan itu kan ada ini, kalau ISKOM itu seminggu 2 kali kalau nggak salah, Senin sama Rabu atau Senin sama Kamis ya, lupa.
pokoknya seminggu 2 kali. Nah itu tuh biasanya kegiatan ISKOM selalu ada di jam 4 sampai maghrib. Kalau udah azan itu udah selesai. Ya udah, waktunya kuliah, waktunya ISKOM. Nanti kalau urusan nyoba lagi modul-modul ISKOM itu di jam-jam yang emang benar-benar senggang. Karena yang paling penting kan kuliah. Jadi karena kuliah banyak tugas kuliah itu didulukan dulu. Kalau ISKOM kan rata-rata yang dikerjain kan bikin website, bikin pemrograman, gitu-gitu. Nah itu benar-benar harus fokus dan benar-benar harus bisa diskusi sama kating-kating yang lain gitu kan. Nah itu benar-benar dikerjain di waktu senggang. Ya nggak senggang doang sih, maksudnya harus benar-benar disempetin lah dalam 1 minggu. Balik lagi, salah prioritas. Okay? Ini masih berhubungan dengan pertanyaan yang kedua. Pernah nggak sih ada jadwal yang kayak bertabrakan gitu? Misal hari ini ada event besar di organisasi, terus ada mata kuliah juga. Itu pernah nggak, Kakak? Kalau yang kayak gitu, itu aku belum pernah ngalamin ya. Tapi gini, karena sebenarnya tuh aku bakal ngalamin gitu, itu di semesterku ini, atau enggak akhir semester 2 yang lalu, tapi berhubung corona ini datang ya, banyak event yang aku ikutin buat kepanitiaannya, itu batal semua. Bukan batal sih, lebih tepatnya kayak diganti ke event yang ya sekelas bisa dikerjain online gitu. Nah itu tuh gini, kalau menurut pengalaman dari teman-temanku ini ya, teman-temanku 5, tapi bukan temanku juga, maksudnya kakak tingkatku 5, itu mereka itu kalau pas mata kuliah ya, kalau pas nggak ada kuis atau bukan UTS UAS, mereka bakal dapat dispensasi. Jadi ada dispensasinya gitu kalau ada event-event besar gitu. Nah tapi kalau waktu ada kuis, ada UAS atau UTS, itu mereka harus ngerjain itu dulu baru bisa keluar kelas. Karena kan penilaian utama kuliah juga dari situ, kuis, UTS, UAS sama tugas. Gitu. Pertanyaan yang terakhir, seperti yang kita ketahui kan ada 2 tipe mahasiswa di kampus. Ada yang kura-kura sama kupu-kupu. Nah, saya mau tanya, bagaimana sih pendapat Kakak mengenai mahasiswa yang kupu-kupu? Aku juga punya sih temen yang kayak gitu. Ya kupu-kupu, dia selalu habis kuliah itu tiba-tiba ngilang duluan gitu, cari anak-anak gitu, kemana ya, gak pulang duluan ternyata. Tapi gini ya, ada mahasiswa itu beda-beda target lulusnya beda, target outputnya dia buat kuliah, output buat dia nanti lulus itu berbeda. Jadi gini, ada yang mereka menargetkan aku keluar kuliah itu harus benar-benar bisa siap di dunia kerja. Terus ada yang benar-benar cuma mikir, alah organisasi nih loh, buat apa? Mending aku kuliah aja, terus pulang main game. Ada kayak gitu. Terus biasanya mahasiswa yang kura-kura itu, kalau di temanku ya, kalau di kelasku ya, menurut pengalamanku, itu mereka lebih pintar di akademiknya. Kayak apa ya? Mikir mereka itu lebih fokus buat belajarnya gitu. Karena kan kalau ikut organisasi itu emang kebagi-bagi waktunya. Terus waktu buat ngerjain tugas itu juga kadang mepet gitu kan, buat belajar juga. Kadang itu kebagi lah pokoknya. Nah menurutku buat mahasiswa kupu-kupu itu ya nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya juga mereka jadi kayak gitu. Oh itu juga pilihan mereka buat jadi mahasiswa kupu-kupu gitu kan. Nah untuk mahasiswa yang kuliah rapat juga belum tentu lebih better daripada kuliah pulang ya. Mereka juga harus pintar-pintar ngebagi waktu antara ngerjain tugas sama rapatnya gitu. Nah itu mereka pasti punya strategi dari sekarang, mungkin bisa membangun koneksi buat besok di dunia kerja, terus bisa mereka lebih luas besok di dunia kerja, mereka bisa lebih kuat di dunia kerja karena tantangan dan juga pressure dari dunia kerja itu gitu.
menurutku nggak ada salahnya antara mereka berdua, itu pilihan mereka masing-masing. Ya sudah Kak, terima kasih. Oke, terus Alfi. Kayaknya Bima aja Alfi. Ya, Alfi Safira Azhara, Ya. NPM 2008 2011022. Ya. Pertanyaan saya yang pertama, kapan sih biasanya pembukaan pendaftaran untuk mengikuti organisasi ISKOM? Oh, sabar. Abis ini. Sabar, tunggu aja. Nanti itu setelah ini opreknya Hima biasanya. Kalau enggak ISKOM duluan atau enggak Hima duluan. Biasanya aku semester ini. Tunggu aja ya. Sabar. Oke, lagi next. Pertanyaan yang kedua, di UPN sendiri kan ada beberapa organisasi ya Kak, seperti Ya. Hima, BLC, dan ISKOM. Apakah maba boleh mendaftar lebih dari satu organisasi tersebut? Kalau ini ya, kalau aku lihat di anak angkatanku itu nggak ada yang daftar Hima tapi juga daftar ISKOM, itu nggak ada, karena nggak boleh. Bukan nggak boleh sebenarnya, nggak ada aturan tertulisnya, cuman emang udah kayak sebuah budaya. Kalau ISKOM doang, Hima doang, belanja doang. Gitu. Karena nanti bakal bagi-bagi. Iya, harus milih. Kalau aku milih ISKOM, soalnya aku lebih pengen fokus ke akademik kan. Ya, apa ya, aku lebih pengen bisa mahir ke coding, bukan mahir juga, pokoknya lebih bisa lancar ke coding, terus kuliah aku itu kebantu dengan kakak-kakak tingkat yang mahir buat ngajarin kita gitu. Kalau emang fokusnya pengen berorganisasi, ya di Hima. Tapi gini ya, bukan berarti kalian masuk Hima, kalian nggak bisa belajar apa yang ada di ISKOM. Bisa, itu bisa. Nanti kita juga bakal sharing-sharing. Kan kita semua teman. Oke. Lanjut. Pertanyaan yang ketiga, apa sih keuntungan mengikuti organisasi menurut Kakak? Keuntungan. Tadi udah dijawab gak sih? Tadi ditanya kayak gini ya. Mirip sama pertanyaannya juga. Ya tak jawab lagi ya. Pokoknya bisa ngelatih soft skill ya, kayak bisa ngelatih public speakingmu, terus bisa ngelatih pembagian waktu juga, terus bisa ngelatih tanggung jawab, buat lebih tanggung jawab ke kuliah, ke organisasi, terus membagi waktu juga buat keluarga gitu. Terus habis itu membangun koneksi ya. Ini kan kita kan nggak tahu pas waktu lulus itu yang kerja duluan siapa, yang direkrut perusahaan duluan siapa. Nah itu kita bisa memanfaatin teman-teman sekitar buat tolong dong, aku butuh kerja nih, coba cari posisi yang pas buat aku gitu. Terus itu. Terima kasih Kak. Ya. Oke, next, udah cari lagi. Ini ya tinggal satu yang belum tanya. Wiana Sinaga. Bener? Perkenalan dulu ya, Kak. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Diana Sinaga dengan nomor NPM 2008 20101037. Saya dari Sumatera Utara. Oh, ini yang dari Sumatera itu. Ini juga masih di Sumatera, Bang? Iya, Kak. Oh, hai. Aduh, orang jauh, guys. Kenapa kok milih UPN? Aku tanya dulu, kenapa kok milih UPN? Maksudnya, kenapa kok milih UPN di Jatim? Panjang ceritanya. Panjang? Oh, singkatnya lah, garis besarnya apa gitu. Mungkin karena ada saudaramu yang di sini, mungkin karena pacarmu udah kuliah di sini, terus pengen di sini, atau gimana gitu. Biar jauh dari keluarga sih, Kak. Gitu. Oke. Jadi langsung aja ke pertanyaannya. Ini Kakak, selain mengikuti organisasi yang ada di UPN, apa yang buat Kakak bisa dikenal gitu, Kak? Apa yang bisa buat kalian dikenal? Ya, selain mengikuti organisasi, Kak.
Selain mengikuti organisasi, maksudnya ini aku dikenal antar univ, apa dikenal antar teman-teman sejurusan atau kakak-kakak tingkat sejurusan atau gimana ini? Masyarakat yang ada di UP, Kak. Apa kayak mahasiswa-mahasiswanya gitu, Kak. Kakak tingkatnya. Kalau ini ya, kita kan nggak bisa toh, maksudnya langsung, hai, ini aku Sasa, kenalin ya, kalian semua harus kenal aku, kan nggak bisa kayak gitu, itu impossible banget, malah strict banget ya, aneh banget. Jadi ya itu, nggak bisa kalau nggak ikut organisasi, harus ikut organisasi, terus rajin-rajin ikut apa ya, forum-forum mereka. Nanti dari situ tuh kita bisa nambah relasi, jadi kita bisa lebih dikenal sama banyak orang. Kalau cowok kan beda ya, cowok mungkin bisa tahu cangkruk nggak? Kamu tahu cangkruk nggak? Kayak nongkrong bareng di warung kopi gitu ya, nongkrong bareng di warung kopi, warung sebelah, jadi cuman say hi, kayaknya mereka bisa kenal gitu ya. Kalau kita para cewek-cewek emang harus ikut organisasi menurutku, karena organisasi sendiri itu yang bakal nambah relasi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari nilai 1 sampai 10, menurut kakak, berapa komitmen kakak dalam organisasi yang kakak ikuti sekarang? 1 sampai 10 cuma 7. Kenapa itu, Kak? Bukannya aku nggak berkomitmen, tapi sorry, kamera aku. Nah, bukannya aku nggak berkomitmen, tapi karena aku juga punya kesibukan di luar kampus, ya. Waktu aku buat organisasi itu cuma berapa persen? Mungkin 35% selama pandemi ini. Tapi kalau offline beda lagi ya. Tapi aku tetap ngikutin ISKO, maksudnya tetap terus ngikutin kegiatannya, cuman agak mengurangi keseriusanku di ISKO, soalnya ada hal lain yang harus aku kerjain. Apalagi? Menurut kakak, saat melamar pekerjaan, bagaimana nasib mahasiswa yang nggak pernah sama sekali ikuti organisasi? Nah ini, mungkin ya, tapi gini nih, tiap orang kan beda-beda. Mungkin ada orang yang latih public speaking-nya itu lewat mereka belajar bahasa, terus biasanya lewat ikut-ikut bimbingan belajar bahasa gitu, biasanya bisa ngelatih public speaking ya. Terus kalau yang nggak ikut organisasi ini menurutku agak rugi ya, kalau nggak ikut organisasi tapi besok udah disuruh wawancara buat pekerjaan, agak kaku gitu. Karena emang benar-benar besok di saat kita wawancara itu benar-benar diuji semua kemampuan kita. Jadi kayak nilai itu cuman berapa persen lah yang dilihat, cuma dilihat awalnya doang. Yang paling penting nanti bisa kita wawancara terus kita meyakinkan HRD-nya itu. Jadi menurut aku yang nggak ikut organisasi tapi besok buat wawancara itu agak sedikit merugi. Kenapa nggak ikut organisasi? Meskipun ini ya, public speaking itu bisa dilatih di mana aja, nggak mesti harus di organisasi. Kampus juga organisasi kan banyak, ada yang intra kampus, ada yang ekstra kampus. Oke, lanjut. Apa lagi? Ya, Kak, itu aja. Udah. Oh, gini aja deh, Kak. Aku ada satu lagi. Apa? Berarti itu menurut kakak kan tadi dari sekian jawaban yang ada dari teman-teman itu berarti mengikuti organisasi itu juga harus pandai berbicara gitu ya kan, Kak? Enggak harus pandai berbicara, cuman kita bakal dilatih juga buat pandai berbicara. Kan gini loh, pandai berbicara itu penting buat semuanya. Di saat kita presentasi di kampus ya, di saat presentasi di kelas,
presentasi di depan dosen, kita nggak pandai berbicara, kita anaknya pemalu dan cuman mau presentasi itu cuman lihat ke bawah doang, lihat batu, lihat lantai gitu, itu kayak bakal mengurangi nilai kamu di depan dosen dan juga di depan teman-teman kamu. Jadi kamu tuh meskipun kamu ini kayak apa ya, yang ada di otak kamu ini ngeblank atau gimana, tapi aku yakin di saat kemampuan public speakingmu itu kuat, kamu bisa ngendaliin situasi itu. Dan itu juga bakal penting, bakal dipakai di saat kamu di dunia kerja, di saat kamu dipercaya menjadi manajer dan kamu mengatur bawahan-bawahan kamu, pasti kamu harus bisa ngendaliin suasana di kerjaan kamu, entah itu suasananya buruk ataupun senang. Gitu. Apalagi? Udah? Iya Pak, sudah selesai. Udah? Udah. Cie, tugasnya udah selesai. Ntar aku berhentiin record dulu.